Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang sobat-sobat saya pemirsa YouTube. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, penuh kecukupan, penuh kedamaian, dan penuh kebahagiaan dimanapun kalian berada. Oke, di channel ini saya akan membahas tentang sebuah tema, tentang tema kecerdasan. Mungkin buat kalian ada yang sudah tahu, sudah paham tentang beberapa hal dari kecerdasan itu. Beberapa dari kecerdasan yang ada yang pernah Anda dengar. Sebelum itu, saya akan membahas sedikit tentang apa perlunya orang itu mengenali kecerdasan diri kita. Seberapa pentingkah kita memahami kecerdasan yang kita miliki? Nah, sebenarnya jawabannya adalah bahwa dengan kita memiliki kecerdasan yang kita bawa sejak lahir dan kita mengenalinya, maka kita bisa mengarahkan kecerdasan itu untuk kita tumbuh dan kita kembangkan lebih hebat, yang itu akan mengarah kepada impian dan cita-cita kita di masa depan. Nah, berarti bisa mempermudah karir Anda, bisa memudahkan Anda di dalam mengembangkan diri untuk meraih kesuksesan. Nah, di situ. Itu ya manfaat seseorang mengenali sedini mungkin kecerdasan yang dia miliki. Ada yang sukses dengan 1-2 kecerdasan. Tapi sesungguhnya kalau orang itu dengan memiliki banyak kecerdasan semakin cepat sukses, semakin mudah untuk sukses. Oke, apa saja kecerdasan yang dimiliki oleh manusia? Jenisnya satu adalah tentang kecerdasan intelijensi. Nama lainnya adalah IQ. Nah, ini kecerdasan berkaitan dengan kemampuan berpikir manusia. Intelijensi ini dibawa sejak lahir, memang berbeda-beda antara manusia satu dengan manusia yang lain. Dan ini bisa dipelajari, bisa dikembangkan, bisa ditumbuhkan, bisa semakin meningkat jika kita mau belajar, ya, banyak membaca, dengan banyak pengalaman, nah, itu bisa. Yang kedua, kecerdasan emosional. Kecerdasan ini berkaitan dengan bagaimana manusia mampu mengendalikan dirinya, mampu mengendalikan emosi dan perasaannya, perasaan kesedihannya, perasaan kemarahannya, emosi kebenciannya, ya, emosi angkara murka dan sebagainya. Jadi orang yang cerdas di hal ini, orang yang mampu mengendalikan diri dalam kehidupan. Ini dibutuhkan sekali di dalam dia nanti bekerja, sehingga dalam pekerjaan itu dia bisa bekerja sama dengan timnya, tidak egois, tidak individualistis. Ya. Yang ketiga adalah kecerdasan spiritual. Nah, ini kecerdasan tentang berkaitan bagaimana dia mengenali jiwanya, bagaimana dia mengelola jiwanya, bagaimana dia memasuki hati sanubarinya secara mendalam, masuk ke dalam relung-relung hatinya, dia masuk dalam kekosongan dirinya, kemudian terhubung dengan kecerdasan kosmis, terhubung dengan kecerdasan semesta, kecerdasan ilahi. Orang seperti ini yang cerdas spiritual, dia memiliki banyak ide, memiliki banyak gagasan, dia memiliki banyak ilmu yang dia dapat langsung dari Sang Maha Pengetahuan, yang Tuhan Maha memberikan keilmuan, Tuhan Maha tahu. Ya, ini orang ini. Ini contohnya siapa? Contohnya ya para rasul, para nabi, para wali, orang-orang tertentu, ya, bisa jadi ilmuwan juga. Nah, ini yang ketiga. Makanya ada digandeng IQ, EQ, SQ. Dan keempat, kecerdasan sosial. Nah, kecerdasan ini berkaitan dengan bagaimana seseorang
mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan. Bagaimana orang itu mampu bersosialisasi dengan masyarakat. Kemampuan dia bergaul. Orang seperti ini, yang cerdas karena ini, orangnya pandai bergaul. Bisa sikapnya ramah, sikapnya itu murah senyum, dan sebagainya. Ya. Kelima, kecerdasan finansial. Ini berkaitan dengan kemampuan dari seseorang di dalam hal membaca peluang-peluang bisnis yang itu menghasilkan pundi-pundi kekayaan baginya, menghasilkan uang. Nah, ini kemampuan ini banyak dimiliki oleh kalangan pebisnis, kalangan pengusaha. Contoh paling mudah adalah filmnya Ipin Upin. Itu ada namanya Ismail, sejak kecil sudah punya cerdas finansial, sehingga dia seringkali memanfaatkan momen peristiwa untuk dia bisa menghasilkan uang. Yang keenam terakhir adalah kecerdasan kreativitas. Kecerdasan terkait dengan bagaimana seorang memiliki kreativitas, ya, dalam hidupnya. Dia mungkin memiliki bakat kreatif di bidang musik, di bidang seni, di bidang desain, ya, di bidang kreativitas yang lain. Nah, ini yang kadang-kadang ini berbeda satu dengan yang lainnya. Oke, dari keenam kecerdasan itu semua didasarkan pada kecerdasan spiritual. Orang yang cerdas spiritual biasanya orang ini intelijensinya bagus. Orang ini biasanya emosionalnya bagus dalam hal mengendalikan diri. Kemudian ketiga, dia bisa juga pandai bergaul. Dia pandai bersosialisasi, komunikasinya bagus, dan juga punya bakat-bakat finansial. Kelima, dia juga tadi memiliki kemampuan kreativitas yang tinggi. Oke ya? Semoga apa yang saya sampaikan, yang saya paparkan ini bermanfaat buat kalian, biar nanti bisa Anda mengenali sedini mungkin kecerdasan Anda untuk Anda arahkan ke arah cita-cita Anda, ke arah orientasi hidup Anda, ke arah masa depan Anda. Harus bagaimana saya dengan kecerdasan saya seperti ini. Oke? Untuk masalah kecerdasan spiritual akan saya bahas dalam video-video saya berikutnya, ya, secara panjang lebar. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dari apa yang saya sampaikan. Jumpa lagi dengan video saya berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.